Halo semua, aku Anggun Salsabilan Darawati. Di video kali ini aku akan mewawancarai seorang wartawan. Penasaran kan? Ikuti terus ya videonya. Halo teman-teman, saya Andi Hidayat dari reporter dari wartaekonomi.co.id. Nah, sekarang aku udah sama Kak Andi dari Warta Ekonomi. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama Boleh. ya. Nah, kakak kan seorang wartawan nih. Aku tuh pengen banget tahu nih, bagaimana peran wartawan dalam menjembati penyelesaian konflik masalah dalam pemberitaan tuh seperti apa ya kak? Menjembatani konflik. Iya, konflik kayak bisa kan dalam pemberitaan tuh suka ada konflik berita gitu ya kak? Hmm. Itu tuh kayak gimana sih kak? Maksudnya peran wartawannya itu? Eh, Sebetulnya kalau dari wartawannya sendiri itu eh, kami cuman nyediain informasi. Hmm. Nah ntar publik yang nilai informasi itu benar atau salahnya. Nah buat menjembataninya sebetulnya peran jurnalistik itu apa ya, ngangkat suara dari bawah ke atas, dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ke ditayangin untuk dilihat sama pemerintah. Begitupun juga pemerintah ngasih informasi buat disampaikan ke masyarakat. Jadi sebetulnya peran jurnalistik kalau secara umum itu buat menyampaikan informasi, tapi mungkin secara apa ya, secara nggak langsung juga menyelesaikan konflik kayak misalnya ada persoalan, katakanlah parkir liar di daerah sini ada Iya. parkir liar. Nah itu bisa diselesaikan sama wartawan lewat pemberitaannya yang ngasih informasi ke pemerintah. Nah itu bisa jadi salah satu penyelesaian konfliknya. Sama kayak misalnya di Israel sama Palestina gitu yang lebih lagi panas-panasnya sekarang, itu bisa media itu jadi salah satu penyambung lidahnya, dan informasi seberapa urgensinya sih ke genjatan senjata Israel itu diperlukan. Nah, itu bisa jadi salah satu penyelesaiannya. Sebetulnya media itu bukan nggak secara eksplisit berperan sebagai uh, apa ya, penyelesaian konflik, tapi emang secara sifatnya secara nggak langsung itu ya sebagai penyebatan untuk menjembatani informasi yang lebih berimbang sampai akhirnya ntar konflik dalam satu isu itu bisa terselesaikan lewat ya itu kayak Lewat gitu. yang tadi berita tadi ya kak? Hmm. Oke. Terus eh, ada nggak sih kak pengalaman kakak nih, tantangan kakak saat menulis berita, tapi berita tersebut tuh mengandung unsur kayak keanehan, keganjilan tuh seperti apa ya kak untuk solusinya gitu? Hmm. Kalau wartawan kami biasa dilatih critical thinking, terus apa ya, kepekaan terhadap pemberitaan. Jadi seandainya ada kekeliruan di informasi itu atau ada unsur, ada hal-hal yang ganjil, kita udah bisa apa ya, udah bisa nebak nih kalau ini tuh sebetulnya informasinya nggak benar. Jadi ada mekanisme apa namanya, eh, konfirmasi ke narasumber yang lain. Nah itu bisa jadi salah satu solusinya kalau seandainya ada informasi yang ganjil, ada informasi yang nggak valid. Nah itu bisa dikonfirmasi ke pihak yang lain, ke pihak yang setara gitu. Terus ada nggak sih kak contoh kasus nih kak, berita tersebut tuh tidak memenuhi syarat kelayakan berita tapi berdampak besar bagi pembaca? Banyak banyak. Kayak apa tuh kak sepertinya kak? Kalau dulu itu di politik, kalau nggak salah 2014 itu ada salah satu media, dia majalah kalau nggak salah, tapi lupa nama majalahnya itu apa. Nah dia itu masukin unsur opini di dalam pemberitaan. Nah itu yang nggak boleh sebetulnya, sementara opini itu bukan bukan bagian dari produk jurnalistik. Nah itu dampaknya besar kan, akhirnya di 2014 itu ada kekacauan, ada perselisihan padahal cuma beda pandangan politik dan lain sebagainya. Nah itu dampaknya bisa sebesar itu kalau seandainya informasi yang sebetulnya ini fatal tapi ada kekeliruan di situ. Nah itu bisa nimbulin konflik yang lebih besar. Sama kayak, ya intinya tiap tiap kali pemilu pasti ada aja yang kayak gitu. Ada apa ya, kalau di Amerika itu namanya post trust. Nah itu juga banyak, pasti banyak itu di pemilu-pemilu lah. Oh berarti sering terjadi di situ ya kak, di rekan Ya. family gitu paling paling banyaknya. Tapi itu tergantung wartawannya sih. Wartawan bisa ngebedain mana info yang akurat, mana info yang nggak akurat, yang
Ya gitu. Mungkin pertanyaan terakhir sedikit umum ya Kak. Cuma aku tuh mau tahu banget nih menurut Kakak tuh bagaimana kita cara menemukan suatu peristiwa yang layak dijadikan berita. Karena kan banyak banget kan sekarang berita-berita yang rancu gitu, misalnya kayak nggak kayak peristiwa-peristiwa itu kayak udah biasa aja tapi banyak dijadikan berita gitu loh. Hmm. Kakak yang gimana sih Kak? Ngelihat dampaknya sih sebetulnya. Kalau di wilayah eh, enggak, kalau di nasional berita kecelakaan itu hal yang umum kan. Tapi kalau di wilayah itu jadi salah satu nilai berita karena itu buat informasi dari cakupan wilayah itu. Kayak misalnya ada kecelakaan, misalnya kemarin ada anak UI meninggal Ditabrak. terlindas kereta. Nah itu jadi pemberitaan karena ada lingkup dari satu apa ya, dari satu objek pemberitaan itu ada beberapa lingkup, kayak misalnya UIN di situ, terus ada KRL-nya di situ, terus ada cakupan wilayahnya Tangsel di situ. Nah itu dampak dari apa ya namanya, dampak dari pemberitanya itu ada di situ. Lupa nama itunya apa, nama nama kerennya di istilah jurnalistik itu apa, tapi emang peristiwa itu jadi penting karena ada dampaknya. Sama halnya kayak berita-berita selebritis itu, kenapa kita ngeliatnya nggak penting, tapi untuk entertain itu lumayan lumayan penting gitu, karena di satu sisi si selebnya itu punya fans, terus di satu sisinya lagi yang berkonflik itu juga punya fans juga, jadi pemberitaan itu ditulis ada unsur, ada apa ya, ada muatan-muatan informasi yang harus dibaca sama fans-fansnya, jadi ya itu dinaikin. Terus juga kayak tempat ini, misalnya ini kan Jalatreng nih, Iya. tempat lari itu juga bisa jadi salah satu unsur pemberitaan. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu, misalnya ada dari orang Makassar tiba-tiba datang ke Tangsel buat sekedar liburan misalnya, atau kunjungan ke rumah saudara atau ke rumah teman. Nah mereka nggak tahu nih tempat buat eh, jogging misalnya, atau jalan-jalan sore. Nah akhirnya ada salah satu media yang nulis soal Jalatreng ini, dan itu juga akhirnya kan dibutuhin sama si pengunjung ini yang misalnya dari orang Makassar ini, buat akhirnya datang ke sini. Nah itu salah satu informasi-informasi yang sebetulnya ada nilai beritanya. Sebetulnya gampang sih buat tentuin kalau satu peristiwa itu ada satu peristiwa atau salah satu objek itu bisa jadi pemberitaan. Tergantung si reporternya sih mau ambil dari sisi sebelah mana, dari sudut pandang mana. Oke. Baik, terima kasih Kak Adi untuk kesempatannya untuk bisa diwawancara sama aku. Semoga Kak Adi tetap sehat dan sukses terus untuk pekerjaannya. Oke, teman-teman, sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Audio Jungle.